Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pemalang dengan fasilitator Bapak Eko Priyanto dan pengajar praktik Bapak Rizky Fauzan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1 tentang visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi modul 1.3, calon guru penggerak diharapkan dapat merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut ini. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Pada pembelajaran modul 1.1, 1.2, dan 1.3 saya memahami bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perih kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan. Dengan adanya budi pekerti itu, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik perlu menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak, di mana anak senantiasa merasa kompeten, saling terhubung, dan otonom. Itulah sebabnya seorang guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai guru penggerak tersebut diimplementasikan dalam peran guru penggerak sebagai pemimpin pelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan perannya sebagai guru penggerak, tentunya harus memiliki visi. Menurut Bandura, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Visi adalah harapan dan cita-cita. Visi kita saat ini adalah masa depan murid kita, masa depan murid kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebagai pendidik, kita harus memiliki visi yang bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Untuk dapat mewujudkan visi dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam upaya mewujudkan visi, perlu disusun dan diturunkan menjadi prakarsa perubahan yang menjadi tonggak pencapaian yang mengantarkan kita lebih dekat pada terwujudnya visi. Prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Untuk memperjelas gambar mental sebuah prakarsa perubahan, terlebih dahulu kita menemukan aset atau awal yang kita miliki, tantangan yang dihadapi, aksi atau upaya yang dapat kita lakukan, dan pembelajaran yang makna dan manfaatnya dapat dibawa oleh murid hingga akhir ayat atau yang dikenal dengan akronim ATAP. Berdasarkan hasil pengamatan, berikut adalah 5 perubahan yang menurut saya paling diperlukan sekolah demi mewujudkan visi murid merdeka dengan lebih efektif. Yang pertama adalah melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya melalui pendekatan dan metode pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga murid merasa bahagia. Yang kedua, menumbuhkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan pembiasaan Jumat Berseri dan pembacaan Asmaul Husna yang telah berjalan. Yang ketiga, menumbuhkan karakter terhadap sesama manusia melalui pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan menumbuhkan karakter terhadap alam, semangat gotong royong dengan menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, menumbuhkan akhlak bernegara dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia melalui kegiatan upacara setiap hari Senin
dan pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum kegiatan pembelajaran. Pidato pembina upacara diselipkan kisah perjuangan pahlawan bangsa yang berbeda setiap pekannya, sehingga murid terinspirasi dan tumbuh rasa cinta terhadap tanah air. Yang kelima, mewujudkan murid yang cerdas melalui pembelajaran yang inovatif. Adapun prakarsa perubahan yang akan saya lakukan yaitu upaya mewujudkan murid yang ceria, cerdas, berkarakter, dan bahagia melalui pembelajaran berbasis lingkungan. Dengan adanya prakarsa perubahan tersebut, diharapkan guru dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan dapat menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan 1 ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi yang telah saya buat awalnya adalah terbentuknya peserta didik berkarakter, unggul dalam prestasi, dan mengamalkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Visi saya setelah direvisi yaitu terwujudnya generasi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, serta peduli lingkungan. Alasan saya memilih visi tersebut yaitu yang pertama, terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terwujudnya murid berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, terwujudnya murid yang cerdas dan kreatif. Yang keempat, terwujudnya murid yang berkarakter dan peduli lingkungan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.